Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di video ketiga terkait health promoting behavior. Sekali lagi saya ingatkan Anda untuk membaca chapter 4 dari buku Health Psychology dari Taylor 2018. Nah, pada video ketiga ini kita akan mempelajari 3 subtopik. Yang pertama adalah developing a healthy diet. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas mengenai tidur. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai rest, renewal, and savoring. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai developing a healthy diet. Pada dasarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap hari kita diminta atau idealnya makan tuh 3 kali, gitu ya. Sehingga pada dasarnya pengelolaan asupan makanan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang dapat kita kontrol agar asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit kronis yang akan menyebabkan kematian. Tapi pada dasarnya itu tidak mudah, gitu ya. Kenapa? Karena ada persepsi bahwa makanan yang enak itu adalah makanan yang tinggi lemak, misalnya seperti itu. Sehingga orang mempersepsikan makanan yang sehat adalah makanan yang kurang enak. Sedangkan makanan-makanan yang enak biasanya tidak sehat. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami di bidang psikologi kesehatan. Nah, kemudian ada lagi nih orang yang resisten untuk memodifikasi asupan makanannya. Siapakah mereka? Mereka yang sedang dalam kondisi stres. Anda coba bayangkan, ketika Anda sedang banyak tugas, kemudian juga harus mempersiapkan UAS gitu ya, dan Anda misalnya tidak berada di rumah, tapi misalnya berada di kos-kosan. Pastinya Anda sudah tidak paying attention ya terhadap apa yang Anda makan, gitu ya. Yang penting Anda makan atau malah Anda men-skip makan, gitu ya. Misalnya saya nggak sempat sarapan, jadi Anda skip sarapan, gitu ya. Ataupun misalnya Anda memilih makanan-makanan yang ada di aplikasi, gitu ya, tapi Anda tidak perhatikan apakah makanan yang Anda pilih itu ada sayurannya, ataupun ada buahnya, ataupun kadar lemaknya kurang, gitu ya. Karena fokus Anda adalah untuk menyelesaikan permasalahan akademik yang sedang Anda hadapi, gitu. Nah, kemudian para ahli juga mencoba untuk melihat karakteristik orang apa ya yang membuat mereka bisa mengontrol asupan makanan mereka. Ternyata ditemukan bahwa orang yang tekun dan juga orang yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi itu mampu untuk mematuhi saran-saran dari para ahlinya terkait healthy diet, gitu ya. Jadi mereka mampu mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, kemudian siapa lagi sih yang mampu untuk mengontrol asupan makanan? Yang pertama adalah orang yang memiliki high self control. Jadi memang mereka yang memiliki keinginan kuat, kemudian mereka mampu mengontrol diri untuk tidak tergoda makan makanan yang kurang sehat, gitu ya. Kemudian juga mereka yang memiliki strong sense of self-efficacy. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, bahwa self-efficacy itu adalah perasaan bahwa mereka mampu, gitu ya. Perasaan bahwa diri kita mampu untuk terus makan makanan yang sehat. Nah, kalau orang dari awal sudah, saya emang nggak mungkin
makan makan tanpa ada daging merahnya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan mereka akhirnya kurang bisa mengontrol asupan mereka, gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai dietary issue, kemudian juga mereka yang disupport oleh keluarganya, biasanya misalnya bapak-bapak gitu ya, mereka sudah tinggi kolesterol dan lain sebagainya, akhirnya istrinya menyiapkan makanan yang enak tapi rendah kolesterol, misalnya seperti itu. Dan juga mereka yang memiliki persepsi akan keuntungan menjaga makan mereka. Jadi orang-orang yang berpikir, oke, kalau saya makan buah, walaupun mungkin saya kurang suka, tapi ada manfaatnya loh untuk badan saya. Nah, merekalah yang biasanya bisa mengontrol asupan makanan. Nah, selain dari dalam diri, ada juga faktor lingkungan yang berpengaruh kepada bagaimana asupan makanan yang masuk ke dalam diri kita, yaitu adalah kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Jadi ada suatu daerah di Indonesia yang senang sekali melakukan pesta, gitu ya, sehingga memang orang itu seringkali diundang untuk menghadiri pesta, dan ketika dalam pesta itu dia tidak makan, maka itu dianggap tidak menghargai yang membuat pesta. Nah, itu juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi tidak memperhatikan lagi asupan yang dia makan, gitu ya. Nah, untuk itu maka ada beberapa intervensi untuk memodifikasi bagaimana seseorang itu untuk mau menjaga asupan makanannya. Yang pertama adalah cognitive behavioral intervention. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda membaca di buku bagaimana yang disebut dengan cognitive behavioral intervention. Kemudian juga yang kedua adalah mengenai community intervention. Kalau dari judulnya, community intervention itu berarti membuat intervensinya itu tidak untuk satu orang, tapi untuk suatu komunitas tertentu. Misalnya, dari hasil penelitian diketahui bahwa orang di daerah Timur Tengah banyak sekali yang mengalami sakit ginjal. Setelah ditelusuri, oh ternyata gagal ginjalnya itu karena tekanan darahnya itu terlalu tinggi. Kenapa ya mereka tekanan darahnya terlalu tinggi? Ternyata karena pola makan mereka yang banyak mengkonsumsi daging kambing, gitu ya. Nah, oleh karena itu intervensinya tidak hanya pada satu orang, tapi untuk satu komunitas yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu banyak mengkonsumsi daging kambing. Nah, kemudian bisa juga family intervention, misalnya kita memberikan intervensi kepada satu keluarga gitu ya, agar pola makan misalnya ayahnya jadi berubah karena memang satu keluarga itu berubah cara makan. Ya, nanti Anda baca sendiri di dalam bukunya. Kemudian ada tailoring dietary intervention, gitu ya. Nah, ini juga pernah dilakukan di salah satu kantor konstruksi bangunan, gitu ya, bangunan, jalan tol dan lain sebagainya. Karena biasanya itu orang yang kerja di lapangan, mereka itu biasa jajan, gitu ya. Kalau jajan itu kan biasanya enak-enak, kemudian mereka juga jauh dari keluarga, sehingga mereka memilih makanan-makanan yang mungkin tinggi lemaknya. Oleh karena itu, yang dirasakan oleh perusahaan itu adalah
nilai asuransi yang digunakan oleh karyawannya itu tinggi gitu ya. Kenapa? Karena memang karyawannya itu banyak yang mengalami penyakit kronis. Oleh karenanya perusahaan memanggil ahli psikologi kesehatan dan juga ahli gizi, dan dibuatlah pola makan yang berbeda dari biasanya, yaitu apabila di kantor pusat, maka setiap siang orang-orang itu akan mendapatkan satu porsi salad, gitu ya. Dan kalau misalnya masih kurang kenyang, maka disediakan juga nasi coklat, nasi merah, gitu ya, dan juga ikan yang tidak digoreng. Nah, awal-awalnya semua orang tidak suka gitu ya, tapi setelah beberapa lama mereka merasakan bahwa badannya lebih enak gitu ya. Akhirnya mereka yang biasanya menolak ini justru mencari ya, ketika pulang dari lapangan mereka balik lagi ke kantor pusat, mereka mencari makanan salad itu gitu ya, karena memang perusahaan akhirnya memberikan makan yang sehat itu ketika makan siang dan juga sore hari sebelum pulang, sehingga diharapkan mereka makan malamnya juga makan makanan yang sehat. Nah, hal ini ternyata berhasil gitu ya. Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan makanan sehat tersebut itu jauh lebih rendah daripada uang yang mereka biasanya keluarkan untuk membayar asuransi. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang biasa dilakukan di psikologi kesehatan. Nah, kemudian apa sih penelitian terkait dengan healthy diet ini? Selain jenis asupan, ternyata banyak juga peneliti yang melihat kualitas dari healthy family meals. Jadi misalnya kalau misalnya satu keluarga itu makan bersama, tidak boleh melihat handphone gitu ya, mereka ngobrol dan lain sebagainya, maka biasanya pola makannya itu terjaga gitu ya. Tapi kalau makannya sendiri-sendiri, kemudian sambil nonton TV, maka ada kecenderungan mereka itu makan lebih dari yang biasanya gitu ya, karena sambil nonton gitu, wah seru, jadi mereka tidak memperhatikan makanannya. Nah, di sini ada ada penelitian mengenai quality matters ya, mengenai family meals. Nah, kemudian permasalahannya apa? Oh, ternyata permasalahannya misalnya nih ya, dokter paru-paru menyatakan bahwa penderita COVID itu harus banyak minum air putih. Nah, secara teoritis gampang ya, ayo minum air putih. Nah, pada kenyataannya banyak nih yang menolak untuk minum air putih, apalagi misalnya harus 8 gelas sehari gitu ya. Mereka menyatakan mereka enak gitu ya, mual, kemudian mereka merasa ingin ke kamar mandi terus dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tantangan juga buat psikolog di bidang health psychology. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang kedua, yaitu mengenai tidur. Pastinya ini kita lakukan setiap hari dan minimal harus 7 jam katanya ya. Nah, memang kenapa? Karena tidur ini merupakan a vital health habit gitu ya. Jadi kita memang harus membiasakan diri untuk tidur cukup. Ada 2 tipe dari tidur. Yang pertama non-rapid eye movement dan rapid eye movement. Apakah itu? Nah, jadi memang ketika kita tidur itu ada stage-nya gitu ya. Yang pertama non-rapid eye movement.
Jadi mata kita diam gitu ya. Nah, yang stage pertamanya itu adalah kondisi di mana kita baru jatuh tidur gitu ya. Nah, pada kondisi itu biasanya eh, kita itu mendengarkan suara tertentu masih bangun gitu ya. Karena itu kita baru mulai ketiduran gitu. Nah, kemudian ketika stage 2, nah ini sudah agak lama di mana nafas kita, kemudian detak jantung kita itu sudah lebih stabil gitu ya. Kemudian temperatur badan kita juga menurun. Kemudian apa sih namanya, kita sudah agak terlelap gitu ya. Nah, yang ketiga, stage 3 dan 4 yaitu deep sleep. Nah, ketika deep sleep ini biasanya walaupun tetangga ngetok-ngetok kita nggak kedengeran gitu ya. Nah, katanya ini ditandai dengan delta waves gitu ya, merupakan stage yang sangat penting untuk restoring energy, kemudian meningkatkan imun sistem, ini sangat penting ketika COVID, dan juga badan kita pada kondisi ini akan mengeluarkan hormon-hormon perkembangan gitu ya, termasuk melatonin dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah non rapid eye movement itu terjadi, maka akan ada rapid eye movement sleep, di mana ditandai dengan adanya beta wave gitu ya, dan sangat penting untuk kaitannya dengan memori kita gitu ya, dengan bagaimana organ-organ otak dan lain sebagainya itu merestore dan juga ini berpengaruh positif terhadap fungsi-fungsi daya ingat, kemudian juga problem solving dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kaitannya tidur dengan kesehatan? Ternyata ada 40% orang dewasa yang tidur kurang dari 7 jam, gitu ya. Dan ada sepertiga dari orang dewasa yang mengalami sleep problem, gitu ya. Ada profesi-profesi tertentu, misalnya dokter, yang mereka terbiasa untuk tidurnya itu tidak bisa lama karena misalnya mereka harus jaga malam dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 54% dari orang berusia di atas 55 tahun yang melaporkan merasakan insomnia atau mengalami insomnia sekali dalam seminggu, gitu ya. Nah, oleh karena itu dibentuklah penelitian-penelitian, kemudian program-program pengembangan agar mereka bisa terbebas dari kondisi insomnia tersebut. Misalnya dengan terapi mindfulness, kemudian relaksasi, dan CBT intervention, gitu ya. Nah, apa sih dampaknya kalau tidur kita tuh tidak baik, gitu ya? Nah, kalau untuk wanita ini terkait dengan hormonal level related to menopause. Jadi wanita-wanita yang sudah akan menopause memang mereka menjadi sulit tidur, gitu ya. Nah, bagaimana untuk anak-anak? Ternyata anak-anak yang kurang maupun kelebihan tidur juga tidak baik gitu ya, karena itu beresiko untuk kematian gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang lagi banyak pikiran dan lain sebagainya, mereka biasanya juga mengalami yang disebut dengan insomnia gitu ya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan ataupun kurang itu tidak baik gitu ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa
baik yang kurang ataupun yang lebih dari 7 jam sehari tidur itu akan beresiko ke kesehatannya. Nah, kemudian bagaimana sih membuat seseorang itu bisa tidur dengan baik? Nah, ini banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan, dari mulai melakukan olahraga gitu ya, kemudian juga membuat tempat kita beristirahat itu dingin gitu ya, cool, apakah menggunakan kipas ataupun AC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga ada tips dan trik lainnya yang Anda bisa baca. Nah, bagaimana sih efeknya dari kurang tidur itu pada fungsi-fungsi psikologi? Nah, ternyata memang orang yang kurang tidur itu menjadi mungkin tidak aware ya, sehingga mereka biasanya itu kurang bisa fokus, kurang bisa konsentrasi gitu ya, karena mereka menahan ngantuk sehingga mereka fokusnya itu terpecah antara menahan ngantuk dengan memperhatikan apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian juga akan mempengaruhi mood gitu ya, jadi uring-uringan dan lain sebagainya. Nah, ini ditakutkan akan mempengaruhi job performance dan juga quality of life. Jadi bisa jadi orang itu quality of life-nya menjadi menurun. Nah, ternyata yang berlebihan juga tidak baik ya. Nah, itu dikaitkan kemungkinan adanya chronic worrying gitu ya. Jadi orang-orang dengan simptom depresi biasanya mereka tidur lebih lama dari biasanya karena memang kondisinya hormon dan lain sebagainya menyebabkan mereka tidur lebih lama gitu. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terkait pola tidur seseorang gitu ya. Jadi kami juga ada angket yang dikembangkan untuk mengetahui sleep quality gitu ya. Ini penelitian yang dilakukan ini untuk mentes mengenai the Pittsburgh Sleep Quality Index gitu. Nah, kemudian ini juga health promotion mengenai tidur cukup sebelum vaksin. Jadi memang sebelum vaksin itu orang-orang disarankan untuk tidur karena memang ketika besok divaksin itu badan kita akan mencoba melawan virus yang masuk ke badan kita sehingga kita harus dalam kondisi fit sebelum vaksin. Tapi apakah itu mudah dilaksanakan? Ternyata tidak juga gitu ya, karena memang ada tugas dan lain sebagainya sehingga memang perlu adanya promosi terkait dengan tidur yang cukup sebelum menjalani vaksin. Nah, kemudian topik yang ketiga yang kita akan bahas yaitu mengenai rest, renewal, dan savoring. Nah, jadi kita juga tidak bisa memforsir diri kita terus-menerus. Perlu beristirahat, perlu merenew badan kita, gitu ya. Kita juga harus bisa menikmati hidup, menikmati apa yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan mood yang lebih positif, gitu ya. Nah, diperkirakan memang orang yang bisa beristirahat, kemudian juga bisa menikmati kehidupan, itu akan bisa menurunkan level of stress dan juga merestore emotional balance, gitu ya. Jadi apa saja sih aktivitas yang termasuk di rest, renewal, and savoring? Misalnya adalah pulang kampung ketika liburan, gitu ya, ketika Idul Fitri, gitu ya, itu kita pulang kampung, kita merecharge, gitu ya, ketemu dengan keluarga, membicarakan hal-hal selain perkuliahan ataupun pekerjaan, sehingga secara fisik mungkin capek ya karena
harus menyetir ke kampung kita dan lain sebagainya. Tapi secara psikologis kita itu istirahat, kemudian istirahat dari kejenuhan perkuliahan ataupun pekerjaan sehari-hari gitu ya. Kemudian kita juga mungkin bertemu silaturahmi dengan orang yang sudah lama kita tidak jumpai, itu merupakan salah satu bentuk dari rest and renewal. Nah, kemudian juga misalnya di sini relaxing after exam. Jadi setelah Anda UAS, kan biasanya kami berikan libur ya. Nah, itu hendaknya kalian pergunakan sebaik-baiknya liburan tersebut. Apakah berarti harus tidur? Enggak, gitu ya. Anda bisa melakukan hal-hal lain, misalnya kegiatan BEM dan lain sebagainya setelah selesai UAS. Kemudian misalnya yang paling mudah, misalnya enjoying misalnya kita melihat sunset, melakukan olahraga pagi dan lain sebagainya, itu juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan kita. Ya. Nah, kemudian ini ada penelitian yang terkait dengan savoring expedition. Jadi bagaimana seseorang itu pengaruh dari savoring expedition. Jadi orang itu diminta untuk mengikuti suatu ekspedisi dan orang yang bisa menikmati ekspedisi tersebut ternyata memiliki dampak yang lebih positif, gitu ya. Nah, kemudian ini contoh yang promosi kesehatannya, misalnya 6 manfaat traveling bagi tubuh kita dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dilakukan terkait mempromosikan perilaku yang sehat, gitu ya, dan juga mempromosikan agar orang-orang itu tidak melakukan kembali atau tidak memulai perilaku-perilaku yang kurang sehat seperti misalnya merokok dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah penjelasan terkait health promoting behavior. Semoga Anda dapat memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.